Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 03 Pegunungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Bapak calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Musdianto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Ibu Suprati SPD sebagai pengajar praktek calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, hari ini presentasi pendampingan 2 individu visi guru penggerak DPD Angkatan 9 di SDKP Pegunungan. Ini profil Ibu Suprati, pengajar praktek saya. Nah, ini visi dari SD Pegunungan 03 yang selama ini kita pakai terpampang di depan kantor. Ini membentuk siswa cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang kami coba untuk rumuskan adalah visi saya. Nah, kalau visi yang tadi itu hanya membentuk siswa yang beriman, cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Jadi mungkin ada 2 poin di situ yang karakter yang ingin dibentuk oleh SD kita, yaitu cerdas serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 komponen. Maka saya tambahkan dalam visi saya, beriman dan bertakwanya masih tetap. Saya tambahkan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, serta menguasai ilmu dan teknologi. Ini poin-poinnya yang menjadi imajinasi saya. Yang pertama, ini terbentuknya siswa atau murid yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia. Dengan membentuk akhlak yang mulia dan siswa yang beriman serta bertakwa, diharapkan kita menjadikan anak-anak ini anak-anak yang mempunyai kelakuan yang baik, akhlakul karimah, juga mandiri. Yang berikutnya, keempat, adalah kreatif. Nah, ini anak-anak ini agar kreatif menciptakan ide-ide yang baru, menciptakan gagasan-gagasan yang baru. Nah, harapan saya apa? Beriman dan bertakwa ini agar kita menjalankan agama kita, yaitu agama yang kita anut dengan sebaik-baiknya, memiliki budi seperti yang luhur dan berakhlak mulia. Ini juga penting sekali. Nah, di contoh implementasinya ada kembali di situ mandiri. Nah, ini inovatif. Pada satu kegiatan mereka memiliki karya-karya seni yang ditampilkan dalam setiap event-event hari besar itu. Alhamdulillah di SD kita itu ada kegiatan dan itu responnya dari orang tua, orang anak juga bagus. Menguasai teknik banyak. Tadi saya sampaikan sebelum ini, anak-anak kita di tahun ini ada yang mendapatkan juara di tingkat kecamatan, bahkan ada yang di tingkat kabupaten. Nah, mohon ini revisi visi sekolah, saya sandingkan antara visi sekolah yang lama dengan yang baru, dengan mengedepankan potensi yang kita miliki dengan kolaborasi dengan teman-teman. Nah, ini profil pelajar Pancasila-nya ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2, mandiri,
Yang ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, lima gotong royong, dan keenam berkebinekaan global. Apa metodenya Bapak Ibu? Yang kita pakai dalam merumuskan itu metodenya nanti ada pendekatan inquiry apresiatif berupa PEMJA. Apa itu inquiry apresiatif? Itu pendekatan yang memungkinkan anggota komunitas sekolah melakukan ko-kreasi, kerjasama dalam kebutuhan kreasi, langkah maju bersama yang berangkat dari dalaman pemahaman makna atau inti kesuksesan sumber daya mereka sendiri. Nah, ini modelnya Bagja. Bagja itu diambil dari bahasa Sunda. Bagja artinya bejo. Bagaimana meningkatkan minat baca melalui kunjungan ke perpustakaan. Nah, ini Bapak Ibu kalimat rumpangnya yang nanti panjenengan isi, kalimat rumpang, kalimat yang belum selesai. Dan itu nanti sebagai bahan diskusi kita. Nanti akan kami simpulkan pendapat panjenengan semua, saya simpulkan jadi satu dan nanti dijadikan bahan untuk merumuskan misi sekolah. Mungkin itu paparan saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan yang pertama Pak Sunoto untuk menyampaikan hasil penulisannya. Monggo Pak Sunoto. Yang pertama, kita memimpin murid yang titik-titik. Itu yang bertuhan, berakhlak mulia, cerdas, dan berwatak sosial, mandiri dalam tindakan sekemampuannya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Untuk yang ketiga, Pak, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, Pak, sehingga bisa membuat anak merasa sangat nyaman dalam belajar. Yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi motivator anak sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak mempunyai tingkat kecerdasan dan kedewasaan yang berbeda, sehingga peran guru harus saling bekerja sama untuk mengatasi anak-anak yang dari latar belakang yang berbeda tersebut. Kesimpulannya, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Tiga, di sekolah kita mengutamakan kecenderungan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga membuat anak merasa nyaman dalam belajar. Empat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting. Anak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Lima, kita warga di sekolah ini yakin menjadi motivator anak sesuai dengan kemampuannya dan mau bersama-sama membentuk watak anak yang cerdas dan berakhlak mulia serta berpengetahuan sosial. 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak mempunyai tingkat kecerdasan, kedewasaan, dan bakat yang berbeda-beda, sehingga peran guru harus saling bekerja sama. Demikian kesimpulan yang dapat kita ambil. Bapak Ibu, berarti itu adalah hasil pemikirannya dengan kembali Mbak. Kita kembali ke jenengan. Nah, itu harapan-harapan penjenengan, pemikiran penjenengan. Dan kita bandingkan
dari visi yang ada di sekolah ini. Ya, Mbak coba tampilkan yang visi sekolah. Oke. Mari kita bandingkan dengan Visi sekolah kawan, jangan visi yang direvisi, jangan. Ini belum direvisi visinya. Visi SD Negeri 03 Kebunan Ya. membentuk siswa cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah disampaikan di poin pertama itu memang banyak yang mencantumkan beriman dan bertakwa. Jadi kita menjadikan murid-murid beriman dan bertakwa. Jadi sudah bertakwa dan beriman sudah sesuai dengan visi kita dulu pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini sudah itu. Kemudian yang kedua ini kita lihat visi lagi. Nah, berarti pada situ Yang Maha Esa. Sedangkan yang kedua poin tadi kesimpulannya Cerdas ya Pak ya. cerdas, ya. Cerdas. Generasi penerus yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Yang tiga, nah mungkin ini kreatif. Kemudian kita bandingkan Pak Bos nanti apabila sesuai dengan keinginan jenengan, itu apakah sudah tertuang dalam visi itu? Nih, Apakah ada masukan dari Bapak Ibu biar kita merevisi lah, melengkapi visi yang sudah ada. Tidak mengubah tapi melengkapi nih Pak. Ini sudah sesuai dengan anak, memang sudah sesuai dengan berpihak pada anak. Tapi alangkah baiknya dilengkapi sesuai dengan pemikiran ini, dengan harapan-harapan ini. Monggo Pak. nih. Kita lanjut tadi yang poin berikutnya, poin 4. Nah, ini kita sandingkan ya. Yang kesandingkan betul. Untuk poin yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa iptek sangat penting. Nah, ini ilmu pengetahuan apakah sudah dimasukkan ke visi? Apa perlu kita tambahkan? Nah, berarti yang poin keempat itu kita tambahkan untuk melengkapi visi sekolah yang sudah ada. Ipteknya belum ya. Kemudian yang kelima, warga di sekolah yakin guru menjadi motivator anak sesuai dengan kemampuan dan mau bekerja sama bersama-sama membentuk watak yang cerdas tadi ya. Cerdas sudah ada. Berakhlak mulia sudah masuk ya. Sudah masuk. Cerdas dan berakhlak mulia sudah masuk. Ke-6, kita dan warga sekolah paham bahwa setiap anak mempunyai tingkat kecerdasan dan kedewasaan bakat yang berbeda-beda, sehingga guru harus saling, nah ini bekerjasama kolaborasi ya berarti Iya bisa berkolaborasi. Jadi poinnya masuk ke kolaborasi. Kolaborasi bisa bergotong royong Pak. Bergotong royong Ya bisa. masuk. Ada kaitannya sih. Ya berarti Bersama. kita tambahkan ya Bu, Ya. di situ belum ada gotong royong ya. Untuk siswa cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan masa berakhlak mulia tadi sudah tambahkan ya. Yang menguasai IT Bu, dapat menguasai ilmu dan teknologi. Iya. Dapat menguasai ilmu dan Ilmu teknologi. dan teknologi. Tadi yang tambahannya Dan gotong royongnya belum masuk. gotong royong. Gotong royong atau kolaboratifnya belum masuk. Gotong royong belum tambahkan. Betul siswa cerdas. Di depannya dapat Mbak. Beriman dan bertakwa, gotong royong dan dapat menguasai ilmu dan teknologi. Sesuai dengan perkembangan zaman. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mungkin masih terlewatkan dalam Kali memberi masukan. iya dalam diskusi ini. Melengkapi lagi atau mengingatkan biar efektif. Mbak, kepadanya digandeng Mbak, pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, Komanya inovatif, koma inovatif, jangan pakai kreatif, koma inovatif, gotong royong, dan ini udah dapat menguasai. Ini hapus. Jadi hapus. kreatif, inovatif dan mandiri. Oh ya, Mulai mandiri kalau Bu? mandiri ya belum masuk itu. Inovatif, Koma
ngeten cerdasin Iya, ditaruh cerdasnya di depan di kreatif, depan Pak. kreatif ya. Iya. Iya. Cerdas dulu ya Pak. Cerdasnya iya di belakangnya yang Prima masak. dulu, yang prima dulu. Kan ada Bapak tadi kan prima ya Pak yang pertama ya Pak. Iya. Iya, Cerdas, sudah. kreatif, Prima yang pertama. koma, Luar biasa, cerdas dah. Nah, seperti itu. cerdas, kreatif, koma kan? Oke, terus Koma Mbak, koma inovatif. inovatif, Nah, iya. Gotong royong dan mandirinya inovatif dan koma mandiri. Kan baik mandiri kan? Mandiri iya. ini dan sing terakhir diberi serta mawon. Oh iya, serta dapat dan terus yang terakhir kalimat terus terakhir serta menguasai. Betul, dan sing pertama ada, yang terakhir serta. Oke. Iya, jadi itu serta ya ada yang ada ya. Iya. Sertanya didapetin. Dan itu ilmu pengetahuan dan teknologi jadi satu. Sertanya menggantikan yang didapat dan itu serta. Iya, serta ya. Serta dapat menggantikan. Iya. Tinggal mandirinya mau ditaruh di mana? Iya. Cerdas, Di kreatif, depannya juga saja Pak. Oh, depannya cerdas. Mandiri, cerdas, seperti itu. mandiri, Cerdas. Di depan cerdas bawah. Coba Pak. Ya. Mandiri, cerdas, kreatif, inovatif, gotong royong, serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Ada lagi barangkali Bapak Ibu yang mau di Cukup banyak ya sudah itu Cukup. sudah mencakup. ya. Iya itu Pak. Iya. Sudah ada gotong royongnya mandiri. Sudah. Dan Iya. Cukup. Iya. Untuk selanjutnya tahapan berikutnya Tahapan berikutnya adalah Bapak Ibu dari sudah disimpulkan dari visi ini, kira-kira perilaku apa, sikap apa, kira-kira yang dapat untuk bisa mewujudkan visi ini. Bagaimana sikap atau perilaku Bapak sebagai guru, kemudian anak, kemudian orang tua itu harus bagaimana untuk bisa visi ini bisa terwujud. Kalau penjaringan mungkin dalam pembelajarannya, mungkin dalam partisipasinya di sekolah. Kemudian anaknya bagaimana? Apa anaknya harus rajin, apa anaknya harus patuh. Kemudian orang tua kasih sama orang tuanya. Ya. Bapak Ibu monggo berpendapat saja, nggak usah ditulis. Kira-kira perilaku paling tidak Bapak Ibu guru bagaimana? Apa ada bisa hadir tepat waktu? Ya, melaksanakan pembelajaran secara maksimal. Bapak Ibu langsung saja pakai mic, nanti ditanyakan saja Pak. Kita disimpulkan. Oh, mau ditulis lagi. Jadi sikap atau perilaku Bapak Ibu yang bisa untuk supaya visi ini bisa terwujud. Kira-kira bagaimana caranya untuk mewujudkan visi itu dengan sikap atau perilaku ini? berarti Apa tidak serta-merta visi hanya dituliskan loh Pak, harus diwujudkan. Bagaimana cara mewujudkan itu dari pendidikan? Terima kasih pada kesempatan ini. Nanti kalau ada kekurangan, mohon yang lain menambah ya. Untuk visi membentuk siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, cerdas, kreatif, inovatif, gotong royong, serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini terutama untuk anak. Untuk anak, yaitu anak perlu dipersiapkan antara lain. Yang pertama adalah tentang kedisiplinan. Kedisiplinan anak harus ditanamkan dulu. Kalau anak sudah disiplin, maka anak mudah untuk menerapkan itu, baik di sekolahan, di rumah, maupun di lingkungan, karena semuanya itu berkaitan dengan pendidikan dan misi kita di sekolah.
Kemudian untuk yang kita sebagai pendidik, ya, juga sama. Kita harus disiplin dulu. Waktu, terutama disiplin waktu. Kemudian juga kita harus selalu bekerja sama dengan teman yang lain, ya. Jadi saling, ya, mengisi untuk mewujudkan daripada misi itu, ya. Jadi kita harus kalau kita memang tidak paham, kita tanya kepada teman kita yang lebih paham. Juga di dalam pelajaran juga harus menerapkan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Yang tak kalah pentingnya untuk Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan yang namanya IT. Kita harus mengikuti juga perkembangan zaman. Kita juga bisa memberi pelajaran atau kita bisa mencari bahan ajar dari ilmu pengetahuan dari IT itu, ya, jangan seperti saya yang gaptek. Kemudian untuk lingkungan pun juga harus memperhatikan anak, ya, jangan sampai anak itu dibiarkan oleh lingkungan. Juga menurut saya Bu, untuk lingkungan harus tahu kondisi anak. Contohnya menurut saya Bu, untuk kita kan orang desa, begitu ada keramaian, pas anak ada kegiatan tes, ya, untuk ada apa, ada acara besar, yang di situ anak merugikan anak yang harus anak belajar menjadi tidak belajar. Kita sebagai guru juga harus selalu menumbuhkan kreatif anak, kreatif dan inovatif anak. Sama, kita pun juga harus selalu menggali kreatif kita, harus kita gali yang nantinya kita sampaikan kepada anak. Itu aja mungkin. Dari yang lain ada yang nambahin? Tadi berarti poinnya ya Bu, kedisiplinan untuk anak, ya, terus guru penguasaan iptek dan menumbuhkan kreativitas anak. Untuk lingkungan harus memperhatikan situasi supaya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran juga menyenangkan sehingga bisa menumbuhkan anak-anak itu menjadi senang untuk belajar, sehingga apapun pelajaran yang dibawakan oleh guru itu bisa diserap oleh anak. Jadi pembelajaran yang menunjang dan menyenangkan. Dari guru berarti ya Pak? Iya, dari guru. Pembelajaran yang menyenangkan serta kreativitas guru supaya dimunculkan, sehingga ini baik itu mengenai keterampilan, mengenai tentang agama, hafalan dan sebagainya, sehingga anak ini nanti akan lebih senang dan tertarik, ya, baik keterampilan begitu. dari anaknya Kreativitas keterampilan dulu ya Pak. Iya, kreativitas keterampilan, iya. dari anak Kita belajar menyenangkan tadi, dia dari anak tadi kreativitasnya di, ya, kreativitas anak yang dimunculkan dalam belajar itu, Sehingga anak merasa nyaman, senang, Nah, karena dari pengalaman-pengalaman baru yang dimunculkan itu nanti anak akan kreatif. dari lingkungan masyarakat apa tuh? dari orang tua barangkali Ya. perannya bagaimana? Orang tua, ini untuk orang tua sebenarnya semuanya ya mendukung dari kegiatan yang diadakan sekolah. Ada dukungan dari masyarakat, baik ini moral atau dana yang dibutuhkan di sekolah. Peran sertanya itu juga dari komite. Sudah cukup ya? Ada beberapa perilaku anak, guru atau masyarakat luas, orang tua yang diharapkan dapat mempunyai kontribusi terhadap mewujudkan visi sekolah. Yang pertama yang kita harapkan Ya usah dibaca saja, dibaca cepat. Yang penting ini. anak harus disiplin,
kedisiplinan, penerapan kedisiplinan anak. Yang kedua dari guru, penguasaan intelek agar tidak tertinggal dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas. Guru harus bisa menumbuhkan kreativitas anak. Kemudian yang dari lingkungan, memperhatikan kebutuhan dan situasi anak. Atau yang berikutnya dari lingkungan juga untuk membiasakan pola hidup anak. Ada satu lagi. Yang Pemanfaatan yang dari fasilitas dari sekolah. Pemanfaatan fasilitas dan alat peraga yang ada di sekolah. dari guru ya. Iya. Itu yang dari guru ditambahkan untuk memanfaatkan segala fasilitas dan sarana yang Termasuk alat peraga. berada di sekolah. Kemudian yang lain dari anak itu bersama kreativitas anak dalam pembelajaran. Dari guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Dari orang tua mendukung terwujudnya visi sekolah. Itu barangkali kesimpulan peran yang kita harapkan dapat dilaksanakan oleh anak, guru maupun masyarakat. Atau dalam hal ini orang tua, komite dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Masih ada satu lagi. Satu lagi ya. Ini tadi perilaku. Lah untuk mewujudkan perilaku itu Bapak Ibu, itu kira-kira kegiatan apa yang dapat dilakukan di sekolah? Jadi inisiatif atau prakarsa perubahan apa yang dapat dilakukan Bapak Ibu untuk bisa mewujudkan visi itu? Misalkan ya, berarti untuk yang budi pekerti, bisa kan sekolah sudah dilaksanakan kegiatannya? Iya. Monggo silakan diutarakan, disampaikan. Iya. Itu termasuk prakarsa Iya. perubahan. Oke? Mas Zainuddin. Monggo Bapak, ini selaku untuk pembinaan apa gitu Pak? Pembiayaan. Nah, pembiayaan apa kira-kira? Inisiatif prakarsa perubahan. Kegiatan. Ya, untuk yang biasa saya lakukan adalah Mewujudkan perilaku. wujudkan anak dalam kebiasaan disiplin. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Iya. Itu sudah berlangsung lama. Terus berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Itu saya haruskan. Terus saya mengajarkan anak untuk menyapa di saat bertemu dengan ucapan salam. Menyapa ya Pak? Iya, menyapa. Dengan salam. Iya. Jangan sekarang anak sekarang kan biasa pakai halo Pak, saya sangat sedih Pak. Ya itu. Terus kegiatan lain seperti membaca ayat-ayat Al-Quran bersama-sama walaupun itu sekedar juz amma. Ya Asmaul Husna juga. Ya Asmaul Husna termasuk terus pembacaan ayat suci Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Al-Kafirun biasa. Perayaan hari Maulid perlu diadakan karena membentuk karakter anak. Ya, di sini peran orang tua itu sangat menentukan. Kalau anak itu tidak dibiasakan seperti itu, atau orang tua tidak andil dalam acara kegiatan ini, gitu. Akhirnya anak kurang mengerti apa yang dinamakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya menambahkan sedikit, di situ ada kata gotong royong. Di sini orang tua dengan sekolahan bukan anak ini juga bisa membantu dalam kegiatan pengumpulan amal. Yang di sini dari sekolahan mengumpulkan, kita kembalikan kepada anak yang membutuhkan. Di samping itu tidak hanya dalam perayaan hari besar agama, juga hari besar seperti kemarin
hari kemerdekaan kemarin juga Nung Sewu di sini juga mengadakan suatu kegiatan karnaval yang diikuti oleh siswa, guru, juga sebagian ada orang tua yang ikut kegiatan karnaval. Iya, terima kasih Bu Wajah Malati sebagai kepala sekolah. Sebenarnya di sekolah kita masih ada misalnya kita tiap hari Senin mengadakan upacara budaya untuk disiplinan untuk mengenal itu. Kemudian hari Jumat ini ada senam bersama, senam sehat, itu juga membentuk karakter anak. Mungkin itu barangkali ada yang lain, Bapak Ibu. Cukup, Bu Kasur? Cukup, berarti diskusinya ada belum tadi selesai ya? Diskusi kita selesai, waktu sebenarnya kembalikan ke Ibu Prati untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasi dan keaktifan pengilingan untuk mengikuti diskusi ini, sehingga diskusi ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kami. Ya, dari awal sudah menyimpulkan kalimat rupa yang isinya sungguh-sungguh sangat mengena bagi kami yang sudah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, visi sudah disimpulkan ya Pak Bos. Berarti harapan saya ini mohon kerjasamanya, tidak bisa berjalan sendiri ya Bu Kaji. Semua bisa terwujud atas kerjasama dari warga sekolah. Demikian Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.